Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, hari ini kita akan menyelami samudra pengetahuan dari dua tokoh agung dalam sejarah Islam dan dunia, Ibnu Sina dan Al-Razi. Dua nama besar yang tidak hanya dikenal karena kejeniusannya, tetapi juga karena pengabdiannya pada manusia, pada ilmu, dan pada Tuhan. Dalam dunia yang semakin modern ini, terkadang kita terjebak pada gaya hidup yang tampak nyaman, tapi diam-diam menyimpan bahaya. Salah satu bahaya terbesar di era sekarang adalah penyakit yang pelan-pelan menggerogoti tubuh tanpa ampun, kanker. Sebelum kita mulai, izinkan saya meminta satu hal kecil dari Anda. Jika video ini membuat Anda berpikir, membuat Anda sadar, atau bahkan hanya membuat Anda diam sejenak dan merenung, tolong bantu tekan tombol like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan bagikan video ini ke orang-orang yang Anda sayangi. Karena bisa jadi, satu klik dari Anda hari ini, menyelamatkan satu nyawa yang sedang berada di ambang keputusasaan. Bisa jadi, satu share Anda membawa pesan penting ini sampai ke telinga yang sedang menanti harapan. Kita tidak tahu siapa yang sedang butuh, tapi melalui Anda, ilmu ini bisa jadi sebab kebaikan yang lebih luas. Mari kita sebarkan kesadaran, karena ilmu tanpa amal akan sia-sia, dan amal tanpa berbagi akan segera dilupakan. Ibnu Sina, dalam karya monumentalnya Al-Hanun fi Al-Tib, menekankan pentingnya keseimbangan dalam makanan, dalam tubuh, dan dalam jiwa. Ia mengingatkan bahwa segala yang berlebihan bisa menjadi penyakit. Makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin, terlalu asam atau terlalu manis, jika dikonsumsi terus-menerus, akan merusak keseimbangan alami tubuh. Ia tidak hanya melihat makanan sebagai sumber energi, tapi juga sebagai sumber ketidakseimbangan yang dapat berujung pada penyakit. Dan hari ini, penelitian modern membuktikan kata-katanya. Makanan olahan, tinggi gula, penuh bahan kimia, pewarna buatan, pengawet sintetis. Semua ini tak pernah disebutkan oleh Ibnu Sina sebagai makanan yang sehat. Ia lebih memilih makanan yang segar, alami, dan seimbang. Dalam pandangannya, makanan bukan sekadar mengenyangkan perut, tapi memperkuat ruh, memperhalus jiwa, dan menyehatkan tubuh. Begitu pula Al-Razi, seorang dokter besar yang mengabdikan hidupnya di rumah sakit, dan menulis ratusan manuskrip tentang penyakit, pengobatan, dan pencegahan. Ia sering mengatakan bahwa mencegah lebih mulia daripada mengobati. Dalam sebuah suratnya kepada muridnya, ia menyebutkan pentingnya memilih makanan yang tidak hanya lezat, tapi juga murni. Ia sangat mencurigai makanan yang terlalu diolah, dan ia percaya bahwa makanan adalah penyebab paling awal dari banyak penyakit kronis. Lalu, bagaimana kita bisa memetik hikmah dari kedua tokoh agung ini? Mari kita renungi bersama. Kita hidup di zaman yang memungkinkan kita memakan apa saja, kapan saja, tanpa berpikir panjang. Makanan cepat saji, minuman manis dalam kemasan, daging olahan yang diasinkan atau diasap, makanan yang digoreng dengan minyak berulang kali. Semua ini, menurut riset kontemporer, berkaitan dengan meningkatnya risiko kanker. Dan uniknya, semua itu sudah diperingatkan oleh Ibnu Sina dan Al-Razi sejak ratusan tahun lalu. Bukankah ini bukti bahwa ilmu mereka bukan hanya mendalam, tapi juga mendahului zaman? Kita tak sedang membahas mitos atau kepercayaan turun-temurun, tapi ilmu yang didasarkan pada pengamatan, pengalaman, dan intuisi yang disucikan oleh kesadaran spiritual. Karena itulah, Ibnu Sina tidak pernah memisahkan ilmu kedokteran dari filsafat dan agama. Ia percaya bahwa tubuh yang sehat harus beriringan dengan jiwa yang bersih. Makanan bukan hanya asupan fisik, tapi juga energi yang akan membentuk karakter dan kesadaran seseorang. Bayangkan jika setiap hari kita mengonsumsi makanan yang membuat sel-sel kita rusak. Pelan-pelan, tubuh kita akan berubah. Bukan hanya dalam bentuknya, tapi juga dalam daya tahan, dalam semangat, dan dalam pikirannya. Seseorang yang tubuhnya penuh racun akan mudah marah, mudah lelah, dan mudah putus asa. Jiwa yang jernih membutuhkan tubuh yang bersih.
Dan semua itu dimulai dari apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Ibnu Sina mengajarkan bahwa makanan terbaik adalah yang berasal dari alam, yang belum disentuh banyak tangan manusia, dan yang sesuai dengan tabiat tubuh kita. Bahkan ia mengatakan, tidak semua makanan cocok untuk semua orang. Masing-masing dari kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Maka mengenali diri sendiri adalah kunci utama dalam menjaga kesehatan. Al-Razi bahkan mengembangkan metode pengamatan langsung terhadap pasien untuk mengetahui jenis makanan apa yang menjadi pemicunya. Ia percaya bahwa tubuh memberikan tanda-tanda, dan kita harus belajar membaca tanda-tanda itu. Sering sakit kepala setelah makan, perut begah setiap kali mengonsumsi sesuatu, itu semua bukan kebetulan. Itu adalah peringatan dari tubuh. Kanker bukanlah kutukan. Ia adalah akibat dari pola yang salah, yang diulang-ulang selama bertahun-tahun. Dan perubahan tidak harus datang dengan obat yang mahal. Ia bisa dimulai dari niat untuk kembali ke akar. Akar dari kesehatan adalah ilmu, kesadaran, dan kesederhanaan. Mari kita renungkan. Berapa banyak makanan yang kita konsumsi hari ini yang sebenarnya tidak kita kenali asal-usulnya? Makanan dalam kemasan yang sudah berbulan-bulan disimpan. Minuman berkarbonasi yang setiap tegukan mengandung puluhan gram gula. Daging olahan yang penuh nitrat. Semua ini, menurut penelitian modern, bisa memicu mutasi sel. Dan Ibnu Sina pun pernah menulis bahwa segala sesuatu yang tidak alami, jika dikonsumsi terus-menerus, akan menjadi penyakit yang merusak jaringan tubuh secara perlahan. Tapi saudaraku, harapan selalu ada. Islam mengajarkan bahwa tubuh adalah amanah. Dan menjaga amanah itu adalah bagian dari ibadah. Rasulullah pun bersabda, perut adalah sumber dari banyak penyakit, dan berpantang adalah obatnya. Maka jangan anggap remeh apa yang kita makan. Setiap suapan adalah keputusan. Dan setiap keputusan akan membawa akibat. Ilmu Ibnu Sina dan Al-Razi bukan sekadar warisan sejarah. Mereka adalah pelita di zaman yang gelap oleh polusi makanan. Mereka adalah cahaya yang membimbing kita kembali pada keseimbangan. Dan kini, saat ilmu kedokteran modern mulai mengonfirmasi riset mereka, bukankah itu pertanda bahwa kita harus lebih menghargai kebijaksanaan lama? Saudaraku, mari kita mulai dari hal kecil. Pilih makanan yang tumbuh dari tanah, bukan dari pabrik. Masak makananmu sendiri, dengan cinta dan kesadaran. Hindari makanan yang kamu sendiri tidak tahu nama zatnya. Jangan tunggu sampai tubuhmu berteriak. Dengarkan bisikannya sejak dini. Dan yang paling penting, sertakan doa dalam setiap makanan. Karena hati yang bersyukur akan memurnikan apapun yang masuk ke dalam tubuhnya. Ibnu Sina pernah berkata, kesehatan bukan hanya karena makanan dan obat, tapi karena ketenangan jiwa. Dan ketenangan itu lahir dari hati yang bersih, hidup yang sederhana, dan ilmu yang diamalkan. Jadikan setiap suapan sebagai bentuk cinta pada dirimu. Sebab tubuh ini akan menemanimu dalam sujud, dalam perjuangan, dan dalam pencarian makna. Jangan hianati dia dengan makanan yang hanya menyenangkan lidah, tapi menghancurkan dari dalam. Wahai saudaraku, saat dunia menawarkanmu ribuan pilihan makanan, pilihlah yang memberi kehidupan, bukan kehancuran. Jadikan Ibnu Sina dan Al-Razi sebagai pengingat, bahwa ilmu sejati adalah yang membimbing kita kepada hidup yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih dekat kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita renungkan lebih dalam. Bagaimana sebenarnya kanker itu tumbuh dalam tubuh manusia? Kanker tidak muncul secara tiba-tiba. Ia adalah akibat dari sebuah proses panjang, perlahan, diam-diam, dan penuh tipu daya. Seperti benih yang ditanam di ladang yang gelap, sel-sel kanker bermula dari satu hal sederhana, kerusakan kecil pada kode genetik yang disebut mutasi. Dalam tubuh kita ada triliunan sel. Setiap hari mereka membelah, memperbarui diri, dan mati sesuai kodratnya. Tapi ketika satu sel rusak, dan ia tidak mati seperti biasanya, justru terus membelah tanpa kendali, maka di sanalah awal mula kanker terbentuk. Ibnu Sina tidak mengenal istilah DNA atau mutasi genetik.
tetapi ia memahami bahwa tubuh memiliki sistem alami yang luar biasa. Dalam Al-Hanun fi Al-Tib, ia menyebut bahwa setiap organ memiliki kuah atau kekuatan alami yang menjaga keseimbangan. Jika keseimbangan itu diganggu oleh emosi negatif, pola makan buruk, atau racun dalam makanan, maka penyakit akan tumbuh dari dalam. Ia menyebutnya sebagai penyakit yang berakar dalam darah, daging, dan semangat hidup manusia. Sains modern hari ini menyebutnya dengan istilah stres oksidatif, radikal bebas, inflamasi kronis. Semua istilah rumit itu sesungguhnya telah dijelaskan secara konseptual oleh Ibnu Sina. Ia percaya bahwa tubuh memiliki kemampuan menyembuhkan diri, asalkan tidak terus-menerus diracuni. Maka ketika makanan kita mengandung bahan yang mengganggu keseimbangan ini, seperti zat karsinogenik dari makanan gosong, lemak trans dari makanan olahan, dan pengawet buatan yang mengganggu hormon, maka sel kita pun mulai berperilaku tidak seperti seharusnya. Al-Razi juga mengamati hal serupa. Ia menuliskan bagaimana kondisi tertentu seperti kelelahan yang ekstrim, kesedihan yang menahun, serta makanan yang buruk dapat membuat tubuh kehilangan kekuatan vitalnya. Ia tak hanya melihat kanker sebagai penyakit fisik, tapi sebagai reaksi dari tubuh terhadap tekanan hidup dan kehilangan harmoni. Baginya, penyakit kronis bukan hanya karena tubuh yang rusak, tapi juga karena jiwa yang kehilangan arah. Sekarang mari kita pahami proses ini dengan pendekatan ilmiah, agar kita sadar betapa pentingnya menjaga diri. Ketika kita makan makanan yang mengandung zat-zat berbahaya, seperti nitrosamin dari daging yang diasinkan, atau akrilamida dari makanan yang digoreng terlalu lama, tubuh kita sebenarnya menyadari bahaya itu. Sistem detoksifikasi di hati akan mencoba menetralisirnya. Tapi jika jumlahnya terus-menerus masuk, maka tubuh pun kelelahan. Sistem pertahanan pun jebol. Sel mulai rusak. Dan jika kerusakan itu terjadi di bagian gen yang mengatur pertumbuhan sel, maka sel yang rusak tidak mati, malah hidup terus, tumbuh terus, menggandakan diri secara liar. Inilah awal dari kanker. Ia bisa muncul di mana saja, di payudara, di usus, di paru-paru, di hati. Semua tergantung di mana mutasi itu terjadi, dan seberapa besar tubuh tidak sanggup melawannya. Namun yang paling mengerikan dari kanker bukan hanya pertumbuhannya yang diam-diam, tapi karena pada tahap awal, ia tidak menunjukkan gejala. Tubuh kita hanya diam. Kita merasa baik-baik saja. Kita terus menjalani hidup tanpa curiga. Tapi di dalam, ada sel yang sedang tumbuh di luar kendali. Seperti racun yang tak terasa, seperti api kecil yang menyala dalam sekam. Dan ketika gejala mulai terasa, tubuh lemas, berat badan turun tanpa sebab, muncul benjolan, seringkali itu sudah terlalu jauh. Namun Islam tak pernah mengajarkan kita untuk putus harapan. Sebab di balik segala penyakit, selalu ada kesempatan untuk berubah. Dan perubahan itu bisa dimulai dari sekarang. Saudaraku, jika kanker bisa tumbuh karena gaya hidup yang buruk, maka harapan pun bisa tumbuh lewat perubahan yang baik. Makanan adalah kunci. Tapi bukan hanya makanan jasmani, juga makanan rohani. Jiwa yang gelisah, yang terus menyimpan dendam, yang hidup dalam iri dan dengki, itu juga menciptakan medan asam di dalam tubuh, yang membuat kanker tumbuh lebih cepat. Maka, selain mengganti makanan, gantilah juga pikiran. Gantilah ketakutan dengan syukur. Gantilah amarah dengan kasih. Gantilah stres dengan keikhlasan. Ibnu Sina menyebutkan bahwa ketenangan adalah bagian dari pengobatan. Ia menyarankan pasiennya untuk berjalan di taman, mendengarkan suara air, merasakan angin pagi. Al-Razi bahkan percaya bahwa cinta dan perhatian dari keluarga bisa mempercepat penyembuhan. Dan sekarang, ilmu kedokteran modern menyebutnya dengan mind-body connection. Kekuatan pikiran memengaruhi sistem kekebalan tubuh. Dan sistem kekebalan tubuh adalah garis depan kita melawan sel-sel kanker. Jika kita bisa menyadari ini lebih awal, maka kita bisa mencegah kanker tumbuh. Kita bisa menutup pintunya sebelum ia masuk terlalu jauh. Maka mari kita lihat kembali apa yang kita makan. Mari kita periksa apa yang kita pikirkan.
Dan mari kita tata ulang niat hidup kita. Tubuh ini adalah titipan. Ia bukan milik kita. Ia akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Maka rawatlah ia dengan ilmu, dengan kesadaran, dan dengan cinta. Bayangkan, jika setiap orang menyadari betapa berbahayanya makanan olahan. Jika setiap orang mulai memasak dengan sederhana, memilih buah yang segar, menolak pewarna buatan, menjauhi daging olahan, dan mulai menyayangi dirinya. Berapa banyak penyakit yang bisa dicegah? Berapa banyak anak yang tidak kehilangan orang tuanya karena kanker? Berapa banyak jiwa yang bisa diselamatkan? Inilah misi kita hari ini. Membangun kesadaran. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan cinta dan ilmu. Bukan dengan larangan kosong, tapi dengan pemahaman yang dalam. Karena ilmu yang membumi, yang lahir dari hati yang jernih, akan mengetuk kesadaran manusia. Mari kita warisi semangat Ibnu Sina dan Al-Razi. Mari kita hidup dengan ilmu, dengan kesederhanaan, dan dengan rasa syukur yang terus tumbuh. Mari kita bantu sesama untuk mengenal apa yang masuk ke tubuhnya. Dan mari kita sebarkan bahwa hidup sehat bukan tentang diet ekstrim atau obat mahal, tapi tentang kembali ke fitrah. Makan yang baik, berpikir yang positif, dan hidup dalam keseimbangan. Semoga kita semua diberi kesehatan lahir dan batin, dan menjadi cahaya bagi lingkungan kita. Saudaraku, setelah kita memahami bagaimana kanker tumbuh secara perlahan dalam tubuh, kini tibalah saatnya kita membahas tentang solusi. Bukan solusi ajaib, bukan pula janji palsu, tapi solusi yang bersumber dari ilmu, pengalaman panjang manusia, dan kesadaran hati yang dalam. Solusi pertama adalah kesadaran. Ini pondasinya. Banyak orang mencari obat, tapi lupa bertanya, mengapa tubuhnya sakit? Kanker, dalam banyak kasus, bukanlah sekadar penyakit sel, tetapi sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang. Maka kesadaran ini adalah awal dari kesembuhan. Kita harus berani melihat ke dalam diri, mengakui kebiasaan buruk yang selama ini dianggap remeh, dan punya tekad untuk berubah. Ibnu Sina menekankan pentingnya pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ia menyarankan pola makan yang bersih, hidup yang teratur, dan pikiran yang tenang. Dalam Al-Hanun fi Al-Tib, ia mencatat bahwa orang yang menjaga pola makan, tidur cukup, dan menjauhi emosi negatif akan jauh lebih tahan terhadap penyakit kronis. Maka solusi kedua adalah perubahan gaya hidup. Kita mulai dari apa yang paling dekat, makanan. Gantilah makanan olahan, cepat saji, dan berpengawet dengan makanan alami. Sayuran hijau, buah-buahan yang segar, rempah-rempah seperti kunyit dan jahe, minyak zaitun, serta air putih yang cukup, semua itu telah terbukti membantu tubuh membersihkan dirinya dari racun. Banyak riset ilmiah modern menyebut istilah diet anti kanker. Tapi ini bukan sekadar tren. Ini adalah bentuk kembali ke akar tradisi pengobatan yang diwariskan para ilmuwan muslim dahulu. Mereka percaya bahwa alam menyediakan obatnya sendiri. Yang kita perlukan hanyalah ilmu untuk mengenalnya, dan disiplin untuk mengamalkannya. Kemudian, puasa, ini adalah solusi ketiga. Bukan hanya ibadah, puasa juga terbukti secara medis memberi tubuh kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Dalam kondisi puasa, tubuh masuk ke fase autofagi, yakni proses membersihkan sel-sel yang rusak, termasuk sel yang berpotensi menjadi kanker. Al-Razi menulis tentang manfaat menahan makan secara teratur untuk menguatkan tubuh dan membersihkan darah. Solusi keempat adalah keseimbangan jiwa. Ini yang sering dilupakan. Banyak penderita kanker yang justru membaik bukan hanya karena obat, tapi karena perubahan pola pikir. Mereka mulai memaafkan. Mereka mulai bersyukur. Mereka mulai melepaskan beban lama yang tersimpan dalam hati. Sains menyebut ini sebagai psikoneuroimunologi, bagaimana pikiran dan emosi memengaruhi sistem kekebalan tubuh. Ibnu Sina menyebut hati sebagai tempat pusat perasaan, dan percaya bahwa penyakit bisa berakar dari kesedihan yang berlarut-larut. Maka, salah satu solusi untuk kanker adalah belajar mencintai hidup, walaupun sedang sakit. Mencintai tubuh walaupun belum sembuh. Mencintai diri sendiri,
dengan segala kekurangannya. Selanjutnya, kita tidak boleh menutup mata dari kemajuan ilmu kedokteran modern. Pengobatan konvensional seperti operasi, kemoterapi, dan radioterapi adalah pilihan yang seringkali dibutuhkan. Tapi jangan berhenti di situ. Lengkapi dengan nutrisi, dengan dukungan keluarga, dengan ketenangan batin. Ini bukan soal memilih antara pengobatan barat atau timur. Ini soal menyatukan kekuatan ilmu dari segala sisi, agar tubuh punya bekal melawan kanker, dan jiwa punya alasan untuk bertahan. Solusi lain yang semakin banyak diteliti adalah tanaman obat. Beberapa ekstrak tanaman seperti daun sirsak, keladi tikus, kunyit, bawang putih, dan temulawak memiliki senyawa anti kanker alami. Tapi ingat, ini bukan pengganti pengobatan. Ini adalah pendukung. Dan semua itu perlu dibimbing oleh ahli. Karena bahkan obat dari alam, jika salah dosis dan salah tujuan, bisa menjadi racun. Dan yang terakhir, namun paling kuat, adalah doa. Dalam dunia medis, banyak yang menyebutnya efek placebo. Tapi dalam keimanan, ini adalah kekuatan ruhani yang nyata. Seorang pasien yang berdoa dengan khusyuk, yang menyerahkan hidupnya kepada Yang Maha Menyembuhkan, akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan grafik atau laboratorium. Dan ketenangan ini akan memperkuat imun, memperkuat harapan, dan membuka jalan menuju kesembuhan. Al-Razi menulis, sesungguhnya hati yang penuh cahaya, mampu meringankan beban tubuh yang paling berat sekalipun. Maka mari kita rawat cahaya itu. Bukan hanya dengan obat, tapi dengan cinta. Bukan hanya dengan resep dokter, tapi dengan zikir. Bukan hanya dengan terapi, tapi juga dengan doa yang penuh pengharapan. Saudaraku, kanker bukan akhir segalanya. Ia adalah ujian. Dan setiap ujian, bila disikapi dengan ilmu dan iman, akan menjadi pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Banyak yang setelah sembuh dari kanker justru menjadi pribadi yang lebih peka, lebih bersyukur, dan lebih mencintai hidup. Mereka berhenti mengejar dunia, dan mulai mencintai kesehatan. Mereka belajar menghargai setiap detik kehidupan, karena mereka tahu, waktu adalah nikmat terbesar yang sering kita abaikan. Jika engkau sehat hari ini, jangan tunggu sakit untuk berubah. Jika engkau sedang berjuang melawan penyakit, jangan padamkan harapan. Karena sesungguhnya, perubahan itu bisa dimulai dari kesadaran yang kecil, dan dari situlah jalan kesembuhan terbuka. Mari terus belajar, terus berbenah, dan terus menanamkan ilmu yang bermanfaat untuk sesama. Seperti Ibnu Sina dan Al-Razi, yang tidak hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga menyinari jiwa. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjaga amanah tubuh ini. Semoga kita dimudahkan dalam mencari ilmu yang benar dan membawa kebaikan. Dan semoga setiap langkah kita dalam menjaga kesehatan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.